jumlah peserta ada 104 ya Dek ya. Tolong teman-temannya yang belum gabung diminta datang, minta perhatiannya sebentar ya. Jadi tidak gabung ya. Ya, baik, terima kasih. Kelasnya ini banyak sekali. Kalau tahun lalu kita itu masih diberikan banyak kelas. Jadi broadcast itu sendiri, tapi dibuat satu. Jadi mohon maklum ya, mungkin materinya cepat. Tapi nanti yang tidak perlu tidak saya baca. Nanti ada yang bisa baca sendiri. Mungkin ada beberapa slide yang mirip ya. Baik, kita mulai. Mungkin ada beberapa yang sudah tahu saya ya. Saya berbeda studi Indonesia. Saya dari divisi para kerja dan lingkungan ya, pulmonologi dan kedokteran respirasi. Kita lanjut. Saya harap adik-adik ini nanti paham. Namanya ilmu kedokteran itu sangat dinamis. Pada saat saya waktu sekolah saya alumni sini sama tahun tahun 2003 belum mengenal istilah penyakit paru kerja. Pada saat saya ke PDS tahun 2012 penyakit paru kerja juga istilahnya belum terlalu diangkat. Tapi adik-adik paham ya, kalau penyakit paru kerja itu kaitannya dengan lingkungan. Jangan hanya berpikir tak penting. Kenapa? Nanti kalau kalian sudah menjadi dokter, klinisi hubungannya sama kerja, apakah kalian berpikir dokter itu tidak ada penyakit paru kerjanya? Contohnya apa? Kalian kan dokter nakes, apa kira-kira? Pneumonia, apa? Boleh, tapi jarang. Hospitalize itu karena daya tubuhnya turun, nggak sakit. Hospitalize pneumonia. TB, ada nggak yang TB di rumah kerja? Ketularan pasien. COVID-19 itu okupasi. Kita nakes, kita hubungannya sama pasien-pasien sakit TB, nah, begitu ya. Saya pernah ditanya sama saya spesialis jantung, kok kamu ambil paru loh pasiennya itu BMD ya. Tapi saya nggak mikir waktu saya ambil PDS paru, saya nggak mikir saya akan ketularan. Udah jalan aja. Yang namanya juga kita harus terjun ke masyarakat seperti ini. Tuberkulosis adalah penyakit komunitas. Kita nggak jadi dokter pun akan ketemu di tempat lain. Di kereta api, kita 12 jam naik kereta api. Kita umroh 12 jam. Setelah kita tidak tahu terpapar juga, ya seperti itu. Jadi penyakit okupasi itu bisa nyata dalam hal dia bekerja di suatu pabrik ya, yang debunya banyak, jelas, tapi ternyata nakes juga. Dan setiap aspek pekerjaan, apa wae contohnya, kekinian misalnya bikin kalung ya dari perak, dari emas itu kena ya, pengamplas, bengkel, keramik, semen, pasir ya. Mungkin bapak ibu kita coba ditelah, mama-mamaku kerjanya apa ya misalnya, ternyata ada okupasinya. PPOK, tahu nggak PPOK? PPOK itu zaman dulu residen saya aja mikir dong, ada ke PPOK okupasi. Boleh tak untuk kamu. Lainnya dia kerjanya di pabrik semen misalnya, apa ya kok semen, tukang bangunan, itu kan PPOK okupasi karena dia bekerja, benar kan? Nah sebetulnya orang kerja itu nempel di semua penyakit. Kanker, benar nggak? Kanker dia karena dari event dia merokok ya, tapi ternyata dia pekerjaan di pertambangan misalnya deh, iya kan? Dapat semua. Jadi sudah tidak asing ya bagaimana kita bisa menerapkan kesehatan kerja. Maka adik-adik biasanya ya nanti kalau udah lulus itu ikut di perkes. Mau jadi dokter perusahaan dong, rumah saya luar Jawa sebentar sebelum sampai PDS silahkan di perkes ya, keselamatan kerja. Apapun deh, misalnya kita juga di laboratorium ya, kita terpapar misalnya klorin atau apalah. Kalau klorin itu pembersih ya, misalnya cleaning service itu juga bisa terjadi di rumah sakit, tapi ternyata dia terpaparnya zat-zat kimia untuk pembersihan. Nah seperti itu banyak sekali. Kalau ini tujuannya untuk apa? Edukasi juga. Dok, asma aku nggak sembuh-sembuh. Dokternya sampai judek, sampai bingung. Oh berarti semua udah dikeluarkan. Ternyata dia bekerja di mana? Pabrik tekstil. Nah baru terbuka, oh betul dok. Terus apa lagi? Kalian ngekos, berapa orang yang ngekos? Berapa persen? Apakah mencuci sendiri? Lah, apa sekarang mencucikan laundry? Ya laundry itu juga deh, pasien saya itu ada yang laundry.
karena terpapar dengan parfum. Nah, parfum itu kan ada zat kimianya ya, zat kimia. Terus sabun, ya. Dia tuh selain zat kimia dia juga ada enzim. Nah, enzimnya itu ternyata sensitizer, nanti bisa menimbulkan asma. Intermedinya seperti itu, ya. Kenapa harus tahu? Harus tahu. Karena tadi ilmu kedokteran dinamis, jangan sampai kalah dengan yang lain. Ya, apalagi sekarang banyak. Nah, seperti ini definisi menurut ILO tahun 98 penyakit PAK, ya, penyakit yang mempunyai penyebab yang spesifik atau asosiasi kuat dengan pekerjaan yang pada umumnya terdiri dari satu aktif penyebab tersebut. Satu lagi, hobi. Siapa sih hobi ini memelihara kucing? Bisa ya, bisa. Entah kotorannya, entah bulunya. Buruk ada nggak? Nah, tolong edukasinya sampai ke situ. Kalau pemilih itu memiliki gejala, ya, entah respirasi atau non respirasi, yang kita berpikir hubungannya dengan paparan produk dari hewan ternak, ya. Mungkin bapaknya ada yang punya ini peternakan sapi, peternakan kambing, nah seperti itu, ya, pertanian dan peternakan. Nah, ini akan terus meningkat karena terutama di Indonesia negara industrialisasi yang berkembang. Ya, industrialisasi dampak pada pekerja menimbulkan PPAK, penyakit paru akibat kerja. Bahan-bahan bisa organik. Ya, Indonesia adalah negara agraris, pertanian, perkebunan, peternakan. Ya, apalagi debu mineral, luar Jawa, pertambangan, penggalian pasir, semen, banyak sekali. Mungkin kalau di Papua Mas Freeport lah, itu bisa juga, ya. Uap, misalnya kalau uap di spray itu petani yang dia nyemprotin pestisida, betul, ya. Kemudian mungkin tadi saya bilang cleaning service, ya, banyak sekali uap, ya, gas atau vapor. Nah, seperti ini. Nah, ini mungkin beberapa sumber dari penyakit pekerja, ya, pekerjanya seperti ini. Nah, seperti ini, ya, perlu kita pahami. Ya, ada propelan. Propelan itu dipakai untuk kedokteran apa? Di bidang terapi. Kalian ada punya asma nggak? Punya inhaler? Nah, inhaler itu apa? Barotex. Nah, barotex pakai propelan. Nah, yang jadi dia itu gas untuk mendorong sehingga bisa mendorong MDI inhaler tadi, sehingga uapnya, ya, obatnya bisa keluar terus dihisap. Nah, seperti ini dipakai. Nah, mungkin ini tadi pertanian, jadi perkebunan misalnya. Kemudian apa lagi? Ada yang rumahnya luar Jawa yang suka meletus gunung meletus. Nah, itu istilahnya natural disaster, ya, natural disaster. Entah itu suatu istilahnya kecelakaan lingkungan, ya, itu juga masuk di bidang respirasi, natural disaster. Jadi bencana alam, ya, atau urban disaster, industrialisasi seperti itu, ya. Nah, polusi udara, rumah Jakarta banyak. Ya, Jakarta itu air quality indexnya mayoritas jelek, ya, mungkin di orange bahkan merah. Nah, seperti itu. Ini mungkin juga urban disaster, ya, dia karena terpusat di Jakarta, industrialisasinya terlalu banyak sehingga menyebabkan polusi udara. Efeknya nggak di paru, di mana-mana, terutama mayor, ya, stroke, pembuluh darah, jantung, pembuluh darah, dan paru. Itu. Nah, klasifikasi penyakit. Kalau kita ngomongin klasifikasi penyakit, nanti hubungannya dengan saluran nafas. Harus paham, ya. Ini secara umum. Jadi sebetulnya bukan hanya di paru kerja. Nanti kalian secara umum untuk respirasi memahami seperti ini. Jadi kakak-kakak kalian yang mereka yang klinik, ya, yang sudah dokter muda, itu selalu saya pahamkan di sini karena mereka bingung. Kalau bingung, setiap mereka mempelajari satu penyakit lupa, ya. Padahal dokter itu nggak boleh lupa, apalagi yang kompetensinya 4, ya, kompetensi 4 harus paripurna. Misalnya apa? Pneumonia, BPOK, asma, TB. Nah, di sini itu adalah saluran nafas atas punyanya dokter PHD BKL. Kemudian di terakhir bawah di sini punyanya paru. Ini adalah saluran nafas bawah. Ini udah bronkus utama kanan,
bronkus semakin kiri, semakin ke bawah, ya, semakin ke bawah dia ke bronkiolus, langsung dan ke alveolus. Ya, jadi misalnya, dok saya pengen mengetahui manifestasi pneumonitis. Pneumonitis itu kan peradangan di alveoli kan, pneumonia. Tergantung penyebabnya. Kalau penyebabnya TB nanti namanya TB paru. Penyebabnya bakteri atau viral, dia bersifat akut namanya pneumonia. Ya, kalau dia disebabkan karena iritan, polutan, misalnya ada gunung berapi meletus, pabrik klorin meledak, pneumonitis. Kalau istilah pneumonitis lokasinya di sini, paham? Tapi kalau dia bronkitis lokasinya di sini. Kalau dia mengalami kondisi akut bronkitis, misalnya nanti bronkitis kata di bawah ya, berarti terjadi mekanisme di saluran nafas ini sehingga pemeriksaan fisik kita temukan apa? Wheezing misalnya, ya. Kalau di pneumonia di sini atau pneumonitis, berarti alveolinya terisi sekret, entah dia produk dari bakteri, virus, jamur, atau tadi gas-gas berbahaya atau iritan, namanya ketemunya apa? Raffles, kroni basah, kasar. Kalau sampai berat menyebabkan bengkak atau edem pulmo, misalnya pernah nggak baca berita misalnya ya orang apa masuk ke sumur terus meninggal keracunan. Nah, mungkin saja dia mengalami pneumonitis sehingga terjadi sepsis ARDS. Berarti kalau sudah ARDS di antara alveoli interstisial dia sudah mencapai situ. Ya, jadi harus dipahamkan di sini biar apa? Melepek. Istilahnya paham. Ya, seperti itu. Contohnya di sini. Kalau di atas paling laringitis ya, pada pita suara, rinitis, pilek misalnya. Tracheitis, trachea itu di trachea, kemudian bronkitis dia di saluran nafas baik nanti besar, sedang dan kecil. Asma itu di sini, di bronkus. Jadi asma itu tidak di sini, tidak. Ya, normalnya asma di bronkus. Cancer, nah cancer biasanya sampai ke alveoli. Ya, di sini PPOK juga masuk di sini, tetapi PPOK nanti patologinya sampai ke alveoli sehingga menimbulkan emfisema. Paham ya? Kemudian ILD, interstitial lung disease, ya dia itu masuk ke mungkin bronchiolus respiratorius sampai ke alveoli. Seperti itu. Kalau sudah sampai alveoli, tendensinya menyebabkan fibrosis, ya, emfisema. Paham? Ya. Nah, ini tadi yang atas mungkin sama aja ya, ini mungkin yang saluran nafas atas misalnya gas iritan, pelarut, gangguan saluran nafas bawah ya, disinosis, asma, nah ini penyebabnya. Disisosianat itu apa ya? Pabrik penyemprotan cat seperti itu. Dan ini paling sering menyebabkan asma kerja. Ya, nanti kita bahas. Trauma inhalasi akut, ya, pneumonitis hipersensitif seperti ini tadi saya jelaskan. Pneumonitis bisa terjadi karena istilahnya bakteri atau mungkin iritan tempat kerja. Ya, penyakit infeksi TB bisa nggak? Sudah saya jelaskan tadi TB pada nakes atau TB pada tempat kerja lain paling sering adalah silika. Maka ada istilah apa? Silikotuberkulosis. Ya, pneumokoniosis ini mayoritas disebabkan karena debu mineral, asbestosis, silikosis, batu bara, jadi berilium dan asam. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah ukuran partikel. Ada pernah yang mendengar partikulat meter? Tadi orangnya Jakarta. Orangnya Jakarta. Kalau kita mau tahu kualitas udara kita tinggal googling kan? Ya, air quality index. Itu kan ada beberapa. Partikulat meter pernah dengar? PM2,5 pernah dengar? Ini harus sudah tahu. Partikulat meter itu adalah ukuran partikel. Nah, partikel-partikel yang kita hirup itu urutannya seperti ini. Ini memang tidak sama dengan literatur, ya, maksudnya bervariasi. Cuma yang paling penting adalah partikulat meter dengan ukuran 2,5 pm, 2,5 mikron, ya, karena partikelnya kecil di sini, dia akan masuk langsung ke saluran nafas kecil, dia tanpa disaring oleh saluran nafas besar. Kenapa dok? Pada saluran nafas besar itu ada nanti mucus clearance, ya, ada silia. Dia adalah istilahnya adalah pertahanan primer atau pertahanan alami. Jadi kalau partikelnya besar, dia nanggroknya mungkin di atas masih ada belum hidup bersih keluar. Kita ke laring, ya, laring itu refleks batuknya bagus. Simptomatologi respirasi belum. Nah, nanti diajari refleks batuk di mana? Laring banyak di sini. Bronkus utama banyak. Jadi kalau
androk di saring trachea dan bronkus utama, batuk keluar dia keluar. Tapi kalau sudah nyampe sini, refleks batuk semakin ke bawah, semakin berkurang, ya. Saat dia nempel pada mukosa tiga sisi yang saya tunjuk ini, dia langsung memicu sistem imun, ya langsung. Jadi nanti meningkatkan inflamasi, sekresi mukus dan lain-lain, menimbulkan problem. Paham ya? Jadi yang paling sulit itu adalah partikulat meter 3 ke bawah atau 2,5 seperti itu. Nah, faktor penyebab seseorang mengalami penyakit tidak hanya paru kerja, tapi semua, ya, itu adalah keseimbangan antara host, lingkungan, dan agen. Mau apapun, ya. Kalau hostnya diabetes mellitus, lingkungannya dia istilahnya perokok pasif, agennya TB, sakit nggak? Orangnya sakit. Orangnya sehat, adik-adik yang masih sekolah 20 tahun, kemudian lingkungannya biasa ya, kalau di FK yang merokok nggak terlalu banyak, agennya ketemu orang TB belum tentu sakit. Ya, belajar lagi tuberkulosis, nanti ada istilahnya dia laten dan lain-lain ya, jadi belum tentu kita sakit. Paham? Nah, itu ya. Nah, faktor host tadi genetik, dapat perokok dan lain-lain, imunologi, riwayat imunitas. Kalau riwayat alergi, misalnya seseorang mau bekerja di pabrik pembuatan roti, sekarang banyak ya deh, toko-toko kue, ya, pembuatan kue, otomatis dia akan bertemu dengan, kalau dia yang membuat roti bertemu dengan tepung. Tepung itu alergen nggak? Alergen, karena dia berasal dari nabati, ya. Terserah punya apa kandung dan lain-lain. Ternyata dia adalah suatu alergen. Kalau orangnya itu ada basic alergi, dermatitis, alergi, asma, apa, hati-hati yang punya pabrik. Kamu dalam 1 tahun mungkin bisa mengalami gejala asma. Kalau dia belum pernah riwayat asma, dia mendapatkannya pada saat dia bekerja pada pabrik roti, namanya asma kerja. Kalau dia sudah punya riwayat asma, tidak pernah kambuh atau jarang kambuh, entah pokoknya asma, ternyata dengan bekerja pada pabrik tersebut dia tambah sering sesaknya, berarti dia work exacerbates asma yang diperberat atau diperburuk karena pekerjaan. Seperti itu, ya. Nah, faktor agen tadi beberapa sudah kita sebutkannya, dari ukuran, keadaannya, kemudian bentuk dan kemampuan penetrasi. Mungkin dari sifat-sifat ini ada yang dia itu lebih sitotoksik, lebih alergenik. Contohnya asbes. Asbes itu seratnya bisa macam-macam. Ada ya istilahnya asbes putih, asbes apa lagi ya? Apalagi deh? Apa ini yang putih hijau? Crosidolit, amipol dan lain-lain. Yang crosidolit itu seratnya lebih panjang, contohnya gitu. Dan dia lebih tajam. Bayangkan kalau tajam dan panjang masuk ke saluran nafas bawah, mudah dikeluarkan nggak? Nah, beda sama yang lain. Misalnya amipol dia pendek-pendek atau serpentin dia pendek-pendek. Seperti itu, dia mungkin tidak terlalu mudah, tidak terlalu sulit untuk dikeluarkan oleh sistem hukum clearance saluran nafas. Ya, jadi sesuai dengan agennya juga. Kemudian kelarutannya, ya, sehingga nah seperti ini sifat higroskopis meningkat ukurannya bila melalui saluran nafas. Dan sifat kimia, sifat asam basa, ya, hidrogenisitasnya yang menyebabkan fibrosis paling sering adalah ini silika dan asbes, ya. Nah, silika asbes yang menyebabkan kerusakan jaringan seperti fibrosis paru. Pas fibrosis itu sama ini mayoritas ya bisa. Maka kalau ditanya nanti ya, kita itu bukan hukum, kita belajar. Tidak ditakut ide banyak pasien, Pak, Bu, Dok, saya hipertensi, tapi tensi saya sudah normal, saya perlu minum obat terus nggak? Jawabnya terus, jangan rawat. Kita dokter punya mekanismenya belajar. Memang secara ini terkontrol karena obat. Nanti Bapak juga memiliki dietnya ya, dengan olahraga dan obat teratur sampai dosisnya kecil. Karena kalau nanti dilepas anti hipertensinya akan naik lagi. Berarti memang beberapa penyakit yang memang dia sudah mengalami kelainan organ, dia secara organnya rusak, itu langsung mati. Diabetes mellitus bisa, kecuali kalau yang masih ringan-ringan ya dia. PPOK nggak bisa. PPOK kalau sudah berobat, mau diapakan? Transplantasi paru. CKD stage 5 sudah hadir mau apa? Ya, termasuk fibrosis. Kalau sudah fibrosis susah sekali. Meskipun paparannya sudah dihentikan, ya, meskipun paparannya sudah dihentikan, biasanya dia masih mengalami kerusakan, bahkan ada yang progres terus. Nah, ya, faktor lingkungan mungkin kalau di perusahaan juga penting arah angin.
Contohnya lah kita aja polydot TB, saya di sini, pasanya di situ. Harus bagaimana? Kipas anginnya harus di belakang saya, kipas anginnya ke saya, pintunya di situ, dan di depan pintu itu tidak boleh ada pasien menunggu, exhaustnya di bawah. Lah nek nggak gitu, pas sampai dihadapi dokternya pasien batuk ya dokternya enggak. Nah, jadi sangat penting ya dek ya, perancangan arah angin, misalnya, kemudian suhu dan kelembaban. Kalau misalnya seperti ini, nah seperti ini kan jendelanya banyak. Kalau jendelanya cuma satu, misalnya ada yang batuk, itu kan tertular nggak? Kalau banyak buka semua, maka pada perusahaan itu harus mengikuti kaidah dari pemerintah. Yang ventilasinya normalnya kalau rumah biasa itu adalah 10% dari luas ruangan ini, ventilasinya adalah 10%. Entah dia pintu, entah dia jendela. Kalau perusahaan harusnya lebih besar, 20% saya pernah baca. Ya, karena apa? Pada saat dilakukan misalnya pelaksanaan pekerjaan, misalnya dia bikin adonan atau apa, ya dibuka semua jendelanya. Jadi kalau ada debu yang bertaburan bisa keluar, gitu ya. Higiene, ventilasi dan lain-lain. Kemudian penyakit parameter kerja sebetulnya tidak jauh berbeda dengan anamnesis yang lain. Jadi tentunya dia keluarnya apa, sejak kapan. Tetap harus lihat onsetnya, dia akut, subakut atau kronik. Ya, kemudian juga ditanya apakah teman kerja ini mengeluh yang sama. Kalau sifatnya iritan, dia bisa mengenai sebagian besar pekerja, ya kan? Tapi kalau dia sensitizer, alergi, dia hanya akan mengenai orang-orang yang sensitif. Misalnya orang asma, orang alergi. Ya, jadi kita bisa melayani di sini. Nah, pemeriksaan fisik tergantung dengan kondisinya. Nanti ya, riwayat pekerjaan sekarang pada tempat kerjanya seperti apa? Tadi mungkin sudah kita pahami ya. Mungkin paparannya apa? Pekerjaannya di mana? Ventilasinya bagaimana? APD-nya seperti apa? Apalagi dek? Dia kerjanya berapa jam dalam sehari, berapa jam dalam seminggu. Kemenaker sudah menentukan orang Indonesia sebaiknya bekerja itu adalah 40 jam per hari. Orang-orang yang ada risiko terpapar. Saya nggak tahu ya, kalau dokter klinis ini ya nggak tentu sehari aja bisa 12 jam. Nah seperti itu. Cuma kalau kita ya tadi, kalau saya ke isolasi ya pasti harus pakai masker. Ya, polydot juga harus pakai masker N95 seperti itu. Ya. Mungkin juga yang lain deh, misalnya pasien ini kalau dia diabetes mellitus, dia akan bekerja di pabrik silika atau pembuatan gelas. Tentunya harus kita resikonya dia kan mengalami TB kan, dia DM kok. Ditanya riwayatnya pasien sendiri, apakah sudah melakukan apa tes mantau atau IGRA untuk mengetahui apa TB laten. Kalau dia nanti latennya positif berarti harus dilakukan pengobatan apa? TPT, terapi pencegahan tuberkulosis. Sudah tahu belum mana TPT? Ketua. Nah, sudah tahu nggak TPT? Nah, banyak yang kalian belum tahu. TPT itu adalah terapi pencegahan tuberkulosis pada orang HIV, pada orang diabetes mellitus, pada orang CKD, pada nakes yang memang dia membawa kuman TB dan dia belum sakit di TPT, kenapa orang-orang? Jadi mungkin prinsipnya hampir mirip dengan vaksin, ya itu ada. Nah seperti ini juga bisa dilakukan pada tempat kerja. Kalau dia sudah TPT berarti risiko tuberkulosis at least 3-5 tahun ke depan lebih aman daripada tidak dilakukan terapi pencegahan. Seperti itu. Nah pemeriksaannya tidak ada yang khas, jadi masing-masing. Misalnya nanti asma kerja ya spirometri. PPOK ya bisa spirometri fototoraks ya, asma kerja bisa uji alat kulit, provokasi bronkus, kemudian misalnya hipersensitif pneumonitis mungkin bronkoalveolar lavas melalui bronkoskopi, kanker paru mungkin dengan CT scan atau RCT ya. Jadi nanti kita bahas di sini. Pembagian penyakit kerja, penyakit paru interstisial itu tadi ada sudah disebutkan yang mengenai alveoli atau interalveoli. Contohnya asbes, pneumokoniosis, silikosis. Jadi kalau soal penyakit berikut yang tendensial menyebabkan fibrosis, sudah ngerti ya, pneumokoniosis sensitif, pneumokoniosis, silikosis, asbestosis, beriliosis. Ya, ini disebabkan karena organik, ini disebabkan karena anorganik. Paham ya? Nah, edem paru itu mungkin ARDS ya.
RDS ya biasanya atau gini lah, ada yang bagus nggak? Sama-sama bagus. Nah, ada nggak penyakit paru pada ketinggian? Dokter nggak tahu, Pak Kunto. Tahu ada. Ada penyakit paru akibat ketinggian dan kedalaman diving. Kita mendaki itu aneh loh. Jangan sampai kalian itu calon dokter orang udah ngajak kanca-kancane udah jelas bagus kalau sama teknik gitu. Koncone teknik enak sih sesek frontis tutup bingung dokter anak muda jangan paham. Ada high altitude pulmonary edema. Edema paru karena ketinggian. Ya, jadi setelah ketinggian 2.500 meter kalau nggak salah 2,5 ya, itu memiliki apa deh? Karena perubahan tekanan dari daratan ke ketinggian. Kamu kalau ke puncak atau ke kamu pernah nggak telinganya lebih atau misalnya kita naik pesawat seperti itu. Jadi untuk mencegah terjadinya edema paru biasanya ada persiapannya. Orang-orang diving juga seperti itu. Maka dia kalau setahu saya orang diving itu kalau kita dari luar kota naik pesawat mau diving mesti suruh istirahat dulu, nggak boleh langsung. Tunggu berapa jam. Nanti ada istilahnya pemanasan dulu biar nggak terjadi seperti ini. Ya. Karena perbedaan tekanan yang mendadak akan mempengaruhi tekanan pada paru sehingga terjadi reekspansi ya, pengembangan paru yang tidak kita inginkan sehingga terjadi edema pulmoner. Salah satu gejalanya adalah batuk, darah, protis putum dan sesak nafas serta batuk-batuk. Seperti itu ya. Penyakit pada pleura ya biasanya pada asbes nanti menyebabkan mesotelioma, efusi pleura, bronkitis ya, bronkitis industri biasanya, asma dan PPOK seperti itu. Karsinoma ya, penyakit infeksi, ada juga ini mungkin jamur ya, penyakit Mycobacterium silicosis. Nah, hubungan paparan dan efek serta hubungan paparan dan respon. Jadi ada istilahnya kenapa derajat berat penyakit paru kerja atau lainnya apapun itu kok berbeda-beda ya, karena memang hubungannya dengan dosis debu yang diterima oleh seseorang. Hubungan antara dosis dan efek yang ditimbulkan ya, dose respon relationship, hubungan antara dosis paparan dan banyaknya pekerja yang memberikan respon terhadap efek yang didapat. Mungkin ini hubungannya dengan tadi ya, dia iritan atau dia sensitizer seperti itu. Jadi semakin banyak dia bekerja tanpa APD, ventilasinya kurang, dia akan memiliki resiko lebih berat mengalami penyakit paru kerja. Dan apabila mengalami mungkin progresivitas dan reversibilitas, progresivitasnya semakin meningkat, irreversibelnya semakin meningkat. Eman ya eman kalau kerja, tapi adalah dia mengalami kecacatan. Kalau dia sakit, nanti upayakan dia tidak jadi cacat. Dan seperti itu. Nah, bagaimana kita secara simpel bisa menegakkan kita mengetahui adanya 7 langkah diagnosis penyakit paru akibat kerja. Ya, ini adalah tujuannya untuk memberikan dasar terapi, membatasi kecacatan dan mencegah kematian, melindungi pekerja lain, memenuhi hak. Kalau saya tahu dong lah, dokter paru risikonya COVID zaman dulu. Pas COVID kalian berapa? Pas dulu COVID merajalela itu kalian berapa? Ada yang kena nggak? Dulu yang kena pertama kali dari mahasiswa dokteran yang ke Jakarta. Ini kok tahun berapa tuh ya? 2020. Yang merawat saya Prof. Revi Dr. Cowana. Tiap hari kita itu masuk, jadi sampai stres. Karena zaman dulu kan masih OTG kan, belum ada gejala, terus isolasi. Karena kita waktu itu kan awal, kita belum paham, pokoknya nggak ada yang positif diisolasi sampai mari. Tapi begitu kesini akhirnya kan nggak ada gejala, isolasi di rumah 10 hari keluar kan gitu. Nah, apakah saya kapok jadi dokter paru? Ya enggak, kalau dia pas baca toh ya sudah. Loh ini kan tahu benar kan, sekarang dokter bedah, dokter objek kena pisau orang nggak ikut dia. Pernah nggak kalian berpikir seperti itu? Teman saya PPDS pernah ketusuk jalurnya pasien HIV. Tapi sama aku prof siapa ya waktu itu? Saya lupa prof yang di PD itu langsung dikasih pencegahan 3 bulan ARV utama. Seperti itu resiko kita. Benar. Kalau kalian sudah memang masuk seperti itu, harus bagaimana kita melindungi minimal diri kita. Kita melindungi diri kita, melindungi keluarga kita seperti itu. Ya, kalau dokter orang sehat, kita menyehatkan orang lain. Ya, jadi kita sendiri punya resiko, jangan senang-senang jadi dokter. Resikomu ya gede. Benar kan? Benar ya. Itu sampai ya. Dulu tadi kok tak hapus jadi. Oh, tak hapus sih, sorry. Ada tadi ada
pertama itu adalah diagnosis klinis. Ya, kita diagnosis klinisnya misalnya pasien itu datang dengan batuk dan sesak. Ternyata tadi mungkin contohnya kerja di tekstil aja ya. Oh, ternyata ini kemungkinan asma nih, kelainan obstruksi. Karena pada saat dia bekerja, dia mulai ada gejalanya. Saya periksa ada wheezing, misalnya gitu. Yang kedua adalah paparan. Ternyata paparannya ada debu tekstil karena dia di bagian pemotong atau penjahit. Debunya bertebaran. Yang ketiga adalah hubungan. Ternyata benar hubungannya pada saat dia mulai bekerja, dia mengalami keluhan. Sebelum dia bekerja, dia tidak ada keluhan itu. Yang keempat adalah jumlah paparan. Jumlah paparan itu kalau secara objektif kita bisa melihat nilai ambang batas. Nilai ambang batas itu yang mengeluarkan pemerintah. Yang misalnya pada pabrik tersebut harusnya NAB-nya adalah 10 mg per meter kubik. Dan ternyata kalau dia pakai alat NAB itu, ternyata kok dia 12, berarti melebihi. Dan ini pencegahan lingkungan yang dilanggar. Ya kalau kamu mau mendirikan pabrik, NAB-mu nggak boleh lebih dari 10, harusnya segitu. Dan NAB itu harus dicek berkala, tiap berapa bulan gitu. Ternyata titik ini NAB-nya 12, harus dirancang. Oh ternyata ventilasinya kurang. Oh ternyata dia tidak ada sistem untuk menurunkan kadar debunya. Harus diupayakan perusahaan itu pada saat evaluasi berikutnya harus sudah di bawah 10. Biasanya seperti itu. Yang kelima adalah faktor kalau tidak ada NAB gimana dok? Ventilasi. APD, dia pakai masker enggak? Beda kan orang yang pakai masker sama enggak? Maskernya apa? Satunya masker kain, satunya KN, satunya N95. Ya, satunya yang full face itu. Beda-beda. Jadi harus itu salah sebagai cara untuk kita bisa menentukan jumlah paparan. Ya, kemudian yang kelima adalah faktor individual. Dia harus terjadi tekstil masih merokok, lah seperti itu. Satunya nggak merokok. Ternyata lingkungannya dia nggak merokok, dia kerja di tekstil, tapi tetangganya makan sampah. Dia tinggal di tepi jalan raya. Itu nanti faktor lingkungan yang nomor 6. Yang ketujuh menentukan ternyata benar ini diagnosisnya adalah asma karena kerja. Ya, nanti 7 langkah ya. Nanti nyari aja 7 langkah penegakan itu nanti langsung search gambar nanti langsung muncul. Nah, bisa kerja sesuai dengan apa yang kita ingin. Ya, kalau asma, nah ini dianjurkan dilakukan secara rutin dan berkala pemeriksaan sebelum bekerja. Dapat mengidentifikasi penyakit dan perkembangannya. Misalnya, karena kita paru ya dek ya, penyakit paru berarti penunjangnya nanti yang berhubungan dengan paru. Dia di sini untuk menunjang diagnosis, melihat laju perjalanan penyakit, evaluasi pengobatan dan menentukan prognosis. Nah, paling gampang arus baca ekspirasi. Ya, nanti kalian tahu pada saat klinik ini gampang sekali. Ini untuk mengetahui laju ekspirasi pada saat pasien itu nyebut. Kalau orang obstruksi, nyebutnya kan dia cepat ya, force. Langsung terjadi penyempitan, otomatis angkanya ini dia akan cuma di sini. Tapi kalau orang normal, bukan nyebut langsung di sini normal. Nanti ada nilai normalnya sesuai dengan jenis kelamin, usia, dan tinggi badan. Jadi prediksi APS saya dengan adik-adik berbeda, ya sesuai dengan usia. Semakin tua prediksinya semakin rendah, karena bagaimanapun penuaan itu ada dan akan menurunkan fungsi dari semua organ. Paham? Ini biasanya digunakan untuk asma kerja. Orang bekerja di pabrik tekstil disuruh APE per 4 jam penyatet. Pas pulang suruh 4 jam penyatet. Kalau terjadi fluktuasi, dia terjadi peningkatan pada saat dia tidak bekerja atau sedang libur, berarti benar dia asma kerja seperti itu. Gampang, harganya tidak mahal. Ini juga bisa dipakai untuk asma akut. Kajiannya asma akut, nanti ada kuliah asma akut belajar di APE. Ya. Spirometri dokter umum 4A. Udah nggak ada 4, harus bisa. Ya, ini nanti standarnya sudah dokter umum, spesialis paru sudah nanti naik lagi DLCO, CPET dan lain-lain. Ya, jadi di sini nanti parameter yang standar adalah kapasitas vital paksa, VF1, VF1 per kPP untuk mengetahui apakah ada obstruksi, ada sumbatan saluran nafas bawah. Ya, dengan nilai ini VF1 per kPP kurang dari 75. Ini nanti bisa loh saya modifikasi soalnya. Pasien gini terpapar di silika lah pada pemeriksaan fungsi paru yang diharapkan apa? Nah, enak itu. Tergantung aja nanti kira-kira kalau dia paparannya silika nanti ke obstruksi apa reseksi. Nah, ya apa kira-kira silikosis? Silikosis tadi adalah pneumonitis terjadinya fibrosis. Gangguannya obstruksi atau gangguan pengembangan?
restriksi pengembangan, berarti nanti yang jawaban. Nah, seperti jawabannya. Kapan? Secara itu gampang, yang penting pola pikir kalian muncul ya. Oke, nanti saya orangnya biasa nggak mau lebih, nanti saya dikasih ada satu ini siapa dokter lagi? Oh iya. Nah, yang kedua adalah ronsen thorax, tetapi dia pakai standar ILO, bukan ronsen thorax biasa. Ronsen thorax itu nanti standarnya SP1 ya, spesialis paru. Cuma dia harus paham kenapa dok beda. Standar ILO itu nanti menggunakan kilovoltnya lebih kecil apa tinggi sehingga dia menciptakan foto yang lebih jelas. Ya, nanti karena pada paru kerja itu kadang terlihat normal pada ronsen biasa, tapi kalau standarnya ILO dia sudah terlihat bercak nodul-nodul kecil atau bercak yang tidak beraturan kecil-kecil. Nah, seperti ini ada perselubungan halus, nanti ada berbentuk nodul atau irregular. Nanti ukuran DIP GUR STU kategorinya seperti ini. Ya, ini adalah istilahnya penyebarannya profusi, dan perselubungan kasar itu adalah besar. Perselubungan besar jika ukurannya lebih dari 1 cm, misalnya A, B, C. Tapi di sini hanya pengenalan, tidak dijelaskan. Nah, ini langsung masih ada pertanyaan nggak? Secara umum, ya, untuk penyakitnya kita nggak lama-lama. Tadi kan sedikit sudah disinggung. Kalau yang tahun lalu saya nyinggung patogenesis, tapi DNA dan ujian nggak keluarin, jadi nggak tak singgung ya. Nanti kita bisa mendalami lagi kalau ada sudah klinik, atau nanti kalau kalian membaca boleh ya. Ada di PPT saya yang lama. Ya, penyakit parenkim. Nah, parenkim paru fibrosis dan nodular disebabkan oleh inhalasi debu yang mengandung kristal silika. Merupakan komponen utama pasir dan batu. Tempat kerja yang memiliki risiko adalah pertambangan pasir, batu, logam, keramik, gelas, pembuatan gigi. Pembuatan gigi itu kayak dokter gigi terpapar nggak? Ya, dokter gigi bisa. Ya, ukuran partikel kurang dari 5 mikron ada partikel yang dapat menimbulkan silikosis. Berarti memang dia partikel yang kecil. Kalau partikel besar, mungkin nanti masih bisa dikeluarkan oleh sistem mucoclearance ya. Ukuran 1,3 itu dia yang respirable, dia langsung masuk ke alveoli dan menimbulkan bahaya. Karena dia tadi tidak bisa dikeluarkan oleh sistem mucoclearance, tapi dia langsung menimbulkan sistem imun ya, mengaktifkan. Nah, jenisnya ada yang akut, ya, dia beberapa minggu sampai 5 tahun. Kemudian ada yang kronik yang sudah 15 tahun paparannya, dan dia terakselerasi 5 sampai 10 tahun. Nah, yang terakselerasi ini mungkin hubungannya kerentanan host, ya, kemudian paparannya jumlahnya besar, ya, tidak dikurangi sehingga dia cepat sekali menimbulkan gejala perburukan. Sedangkan yang 15 tahun kok enggak, yang mungkin ini paparannya kronis tidak terlalu banyak. Nah, khasnya pada silikosis terjadi eggshell kalsifikasi. Ini biasanya keluar UKMPP. Yang nodul silikotik pada parenkim paru mendekati virus dengan nama eggshell calcification. Ya, ini khas. Kalau yang ini mungkin juga tetap ada eggshellnya, tapi dia nanti dominannya adalah fibrosis, ya, fibrosis. Kemudian gejala klinis biasanya sesak nafas. Biasanya kalau yang fibrosis sesak nafasnya pertama karena aktivitas berat, lama-lama aktivitas ringan seperti aktivitas daily life. Ya, misalnya makan, minum, kamar mandi, ganti baju, seperti itu. Berjalan, ibadah, ya, batuk, wheezing, demam ringan, jari tapu. Jadi ini tergantung deh ya. Meni itu karena terjadi apa tadi? Karena ada nodul tadi, dia mendesak bronkus sehingga bronkusnya sangat mundur tapi untuk gepeng, akhirnya menimbulkan hambatan aliran udara dan keluar sebagai wheezing. Starting finger jika terjadi hipoksemia kronik, ya. Nah, seperti ini yang dimaksud nodul-nodul ya, nodul. Ini kalau eggshellnya sih saya belum baca. Nodul seperti ini diferensial diagnosisnya apa? IP bisa. Biasanya kasus-kasus seperti ini kita tetap cek tes cepat molekuler. Kedua, tumor atau cancer bisa ya dia. Jadi yang jangan mikir masitosis, karena ini nggak khas ya. Jadi nodulnya kecil-kecil seperti ini. Nah, diagnosis tidak ada yang khusus, tetapi biasanya untuk silikosis itu multimodalitas. Misalnya nanti bronchoalveolar lavasnya lebih ke limfositosis, proporsi dari interleukin 4T, CD4, CD8 lebih dari 1,2 seperti itu. HRCT, ini bukan CT scan ya, HRCT mungkin ditemukan apa deh, bronchus appearance ya, terus kemudian fibrosis dan
bronkiektasis misalnya. Nah, biopsi nanti biasanya ketemu nodul silikotik. Ya, spirometri ketemu apa dek? Restriksi. Ya, restriksi. Radiologis seperti tadi. Serologis tidak ada yang khusus. Ya, mungkin kalau darah rutin dia lebih ke netrofilia misalnya seperti itu. Nah, tata laksana yang jelas tadi pencegahan primer, sekunder, tersier, menghindari paparan sebagai faktor utama, terapi simptomatik, terapi oksigen, transplantasi. Tidak ada yang kayak keseluruhan aneh. Paling nanti kita dikasih antifibrosis yang harganya satu paket sebulan 40 juta. Itu pun kalau nanti dia progres dikasih itu kan yo ini membaik terus awal menaik besok akan lagi progres berapa lama ya. Makanya pencegahannya nanti kita penting sekali. Asbestosis penyebabnya adalah serat asbes. Biasanya pada asbestosis yang membedakan dengan silikosis selain penyebabnya nanti dia melibatkan pleura, ya entah dia plas, efusi, penebalan atau tadi mesotelioma. Timbul pada pekerja pertambangan, pabrik tekstil, bangunan, perkapalan, dan industri mobil. Sama istilahnya orang yang ada di instalasi apa? Instalasi apa gitu, kemudian sama listrikan itu juga bisa ya asbestosis. Serat asbes ada 2, serpentin antikol, ya persen genetik serat antikol lebih lambat karena tadi mungkin ukurannya lebih panjang. Nah, tergantung nanti dia asbes yang seperti apa. Nah, seperti ini ternyata panjang-panjang dulu. Ya, dalam jenis hampir sama. Nah, seperti ini bedanya. Nanti kalau keluar soal, tahu ya, ini adalah pleura, penebalan pleura atau plak pleura. Ini adalah keterlibatan pleura mungkin efusi minimal. Ya. Kalau yang ini plak pleura nih. Ini juga plak pleura. Kelihatan nggak? Ini adalah kemungkinan penebalan pleura dan efusi pleura atau istilahnya adalah sudut costophrenikus yang subur. Paling sering itu. Kalau nanti dicek ILO-nya, maksudnya dia termasuk opasitas kelainan parenkim apa? Parenkim yang paling sering adalah yang irregular. Kalau yang di silikosis tadi yang regular. Kalau yang di silika lebih banyak yang irregular dan dia paling biasanya perjalanannya dari bawah. Kalau yang silika dari atas ke bawah. Maka silika itu memang benar deh kalau dia TB karena memang dia belalai distribusinya paling senang dari atas ke bawah ya. Nah, ini adalah batu bara. Batu bara itu nanti khasnya itu dia batuk dengan dahak berwarna hitam. Tetapi tergantung lagi penyebabnya. Ada batu bara putih dan batu bara hitam. Nah, batu bara hitam nanti disebut sebagai antrakosis. Antrakosis. Jadi kalau kalian mendengar antrakosis itu adalah pneumokoniosis batu bara yang penyebabnya adalah batu bara hitam. Ya mungkin di Indonesia ada geografis tersendiri ya, mungkin daerah Kalimantan atau batu baranya lebih sering apa seperti itu. Nah, seperti itu. Karbon. Kenapa dia hitam? Karena ternyata ada karbon. Nah, apa istilahnya? Ya. Nah, nanti ada klasifikasi, ada yang simple itu yang sederhana, yang mungkin gejalanya tidak berat, ya, dan complicated. Complicated itu karena fibrosis kalau respiratory progresif. Jadi baik silika maupun asbestosis bisa menyebabkan fibrosis masih progresif, ya. Nah, kalau dia terjadi di musimnya kronis, sama bisa terjadi cluster finger. Itu kalau sudah terjadi cluster finger bisa menimbulkan gangguan jantung kanan. Kenapa deh? Nanti istilahnya adalah cor pulmonal chronic CPC. Kenapa? Apa kok penyakit paru sampai jantung sekali? Apa? Kenapa? POK, bronkiektasis, asbestosis, silikosis bisa jadi CPC atau gangguan jantung kanan. Apa deh? Pembuluh darahnya nyambung nggak pakai jantung? Kemarin anak kopi katanya. Hah? Iya, vascularisasi paru bagaimana? Arteri vena pulmonalis nanti nampaknya di mana? Anterior? Kanan kiri? Kanan kiri? Kanan. Baca lagi. Jadi kalau terjadi hipoksemia pada arteri pulmonalis, jantungnya bermasalah nggak? Bermasalah. Ya. Ya, jadi banyak sekali komplikasinya. Bisinosis, kapas, kain, ya. Kenapa pada kapas itu
pada komponen-komponen organik tidak hanya protein dari bahan tersebut. Debu kain itu protein nggak? Itu protein asing. Bulu burung misalnya, bulu kucing itu kan protein. Selain itu mereka memiliki apa deh? Jamur pada jerami, ya kan? Misalnya pertanian, terus dia menyimpan jeraminya pada apa ya? Dia memiliki tempat adalah itu untuk makan sapi. Pekerjaannya kan kena jamur kan sebetulnya bisa, ya. Jadi jamurnya itu jangan biru, dan jamur ini bisa menimbulkan demam karena nanti dia bereaksi respon imunnya itu adalah endotoksin menyebabkan demam, ya. Nah, ini adalah ukuran untuk bisinosis. Ini berbeda dengan yang tadi ya, kalau mau dibaca. Biasanya pasien mengalami gejala seperti asma, rasa berat di dada sesaat pada hari pertama. Ini kalau ada soal ini keluar orang oleh salah, harus benar. Ini khas hari pertama. Penurunan kapasitas ventilasi pekerja pada saat dia bekerja pertama kali, biasanya hari apa? Kalian kalau masuk hari Senin, nanti namanya adalah Monday fever. Ya, karena dia demam ringan dari Senin. Kalian mulai Senin malas pulang, aduh aku masuk di rumah. Nah, gejala-gejala itu ternyata diikuti oleh bisinosis karena dia menganggap paling sering pertama kali masuk adalah hari Senin. Ya, iritasi saluran nafas. Jadi dia mirip dengan asma. Kadang juga bedanya dengan asma. Kalau bisinosis itu nanti masuknya bisa ke pneumonia sensitif. Kalau tidak dicegah ya dengan pencegahan prevensi dan tersier, dia bisa menyebabkan fibrosis. Tapi kalau asma nggak bisa fibrosis, ya. Seperti itu. Bisinosis akut dan kronik ini hubungannya dengan lama bekerja. Nah, ini nanti dibaca screening testnya untuk istilahnya secara subjektif. Kita kan menanyakan pasien ya. Nah, tidak ada keluhan. Kadang timbul perasaan dada tertekan atau keluhan akibat iritasi saluran nafas pada hari pertama kembali bekerja. Jadi seperti itu. Nah, work related asthma nanti ada dua, asma kerja dan work exacerbation. Tadi sudah saya singgung. Bedanya apa? Yang satu tidak ada riwayat, yang satunya ada riwayat. Asma kerja paling sering ditemukan. Asma kerja ini kenapa menarik daripada WER? Karena dia banyak sekali nanti modalitas diagnostiknya. Kita berusaha mencari tahu orang asma kerja ini apa pencetusnya. Kalau nanti dia keluar dari tempat kerjanya, jangan sampai dia masuk di tempat lain sama ketemunya. Ya, makanya penting sekali mengetahui apa yang mencetuskan asma kerja pada orang ini. Nah, klasifikasinya tadi ya occupational asthma dan exacerbation asthma. Occupational asthma nanti ada ya yang diperantari imunoglobulin E, yang tidak diperantari atau iritan. Nah, ini nanti yang sensitizer itu diperantari oleh imunoglobulin E, nanti dia disebabkan karena molekul kecil beratnya dan molekul dengan berat yang besar. Ini contohnya seperti ini. Molekul yang beratnya tinggi, high molecular weight itu nanti caranya yang paling dia alergennya dari makhluk hidup, ya seperti hewan dan tumbuhan, ya. Tetapi kalau yang low molekul dia biasanya iritan atau kimia, seperti yang paling sering adalah disisosianat. Jadi ini kita baca lagi. Kemudian yang kedua adalah iritan. Iritan itu apa contohnya? Contoh iritan. Siapa yang mau Malang? Ada. Dulu yang itu loh, apa? Gas air mata. Gas air mata itu. Tahu itu? Itu salah satu iritan. Ada yang meninggal kan? Entah meninggalnya karena trauma atau karena inhalasinya. Iritan itu seperti itu contohnya. Jadi kalau satu perusahaan meledak dan dia misalnya ada iritan di situ, klorin, karbon dan lain-lain, ya sudah. Kalau dia akut akan banyak yang mengalami gejala, entah hanya superficial atau yang dalam. Misalnya superficial dia menimbulkan bronkitis akut, yang dalam yang sampai berat dia menimbulkan ARDS misalnya. Nah itu kalau yang akut dan ini berarti dalam jumlah besar. Kalau nanti subakut dia biasanya dan kronik iritan dalam jumlah yang sedang dan rendah. Ya misalnya dia itu setiap hari nyemprot pakai pestisida tipis-tipis petani seperti itu. Terus cleaning service di rumah sakit atau di MK biasanya dia akan nyemproti apa seperti itu, ya. Lantas misalnya di lab ya dia akan bermain dengan zat-zat kimia, dia tidak dalam jumlah besar tapi panjang, akhirnya menimbulkan
use occupational asthma. Ya. Nah, bahan-bahan penyebab tadi sudah, tidak perlu di. Nah, seperti tadi ini yang occupational asthma ya. Ya. Ini hanya insiden ya, Dek. Insidennya kalau yang hijau ini adalah occupational asthma kita melamar. Ya, jumlahnya ternyata tidak jauh berbeda dengan orang yang aggravation atau exacerbated asthma. Aggravation sama exacerbation sama ya. Nah, diagnosis ini ada analisis yang umum adalah perubahan pada proses pekerjaan pada suatu periode yang mengawali awitan gejala klinis. Maksudnya gejalanya itu muncul apakah setelah bekerja bertemu dengan alergen tertentu, apakah paparan kerja yang tidak biasa, apakah ada paparan di tempat kerja sebelum gejala muncul, apakah gejala asma berbeda selama jauh dari tempat kerja, apakah gejala asma membaik setelah pasien itu libur, ya, adakah gejala rinitis atau alergi pada tempat lain. Pemeriksaan fisik biasanya normal kecuali dalam serangan. Ya, asma kayak tadi siapa Dek? Nah, dia kalau tidak dalam serangan spirometrinya normal, karena masih muda, ya, belum terjadi reversibilitas, maka asma harus dikontrol biar nggak mengalami apa irreversible. Ya, pemeriksaan penunjang tadi APE ini nggak salah 4 kali ya Dek, ada yang 2 minggu, lanjut 2 minggu, apa mungkin bekerja kan libur 2 minggu? 2 minggu dia kerja, 2 minggu dia libur, bisa, atau dia tiap 4 jam, ya. Jadi jurnalnya macam-macam. Uji provokasi bronkus, apa uji provokasi bronkus? Diprovokasi bronkusnya, ya, dengan alergen umum, histamin, ada histamin apa lagi? Histamin, manitol, ya. Jadi nanti itu diinhalasikan pada orang pekerja itu, nanti dicek fungsi parunya. Ya, apabila terjadi penurunan VMP1 20% dari baseline berarti dia terjadi istilahnya hiperaktivitas bronkus karena zat tersebut. Tetapi untuk uji provokasi bronkus ini bukan spesifik gas di tempat kerja karena dia umum, paham? Nanti kalau diinhalasi zat yang spesifik namanya specific inhalation challenge. Ya, jadi misalnya pasien ini kok kayaknya kena debu apa istilahnya tepung, ya berarti tepungnya itu nanti diambil dulu ekstraknya gimana, nanti dinebulisasikan ke pasien tersebut. Oh ternyata benar. Itu kayak skin prick test, ya. Skin prick test kan dia sudah spesifik alergennya, ya misalnya telur, bulu kucing, misalnya seperti itu. Cuma setahu saya di Indonesia belum ada. Yang ada baru uji provokasi bronkus di Persahabatan. Di sini belum ada. Ya, skin prick test, imunoglobulin serum dan sputokinumab. Biasanya pada saat dia mengalami alergi, IG-nya tinggi di tempat kerja. Pada saat dia tidak bekerja, IG-nya turun. Termasuk sputokinumab. Biasanya pemeriksaan ini dilakukan di dua tempat, pada saat dia bekerja dan pada saat dia libur. Ya. Nah, kriteria seperti ini untuk ACP 2019 ada sedikit. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah tanpa keterbatasan area reversible. Maksudnya kenapa reversible? Kenapa pada asma reversible? Kenapa? Kenapa dia ada jawab? Ya asma kan memang reversible toh. Nanti kalau kalian baca definisi asma gimana? Secara umum sama loh asmanya. Dia reversible. Ya kalau dia reversible nanti masuknya dalam PPOK. Ya masuknya setelah dinebu, setelah diberikan bronchodilator, nanti parameter-parameter pada spirometri yang awalnya obstruksi itu menjadi normal. Ya berarti kalau seperti ini kita jaga. Kalau nanti spirometri masih reversible, tahun depan saya ulang, jangan sampai reversible. Berarti pencegahannya nanti yang harus jalan. Nah ini adalah pneumonia sensitif. Ini adalah penyakit istilahnya yang mengenai apa tadi Dek? Alveoli dan interalveoli, ya, reaksi imunologi kompleks parenkim paru. Parenkim itu alveolus ya dia. Sebagai dan pembuluh darahnya, sebagai respon terhadap inhalasi berulang oleh alergen yang sensitif. Namun pneumonia sensitif mendefinisikan penyakit ini lebih tepat dibandingkan istilah alergi. Karena tidak semua alergi, gitu. Nah, banyak antigen yang dapat menyebabkan penyakit ini telah diidentifikasi, contohnya antigen unggas, jamur, bakteri, ya. Di tempat kerja, kegiatan hobi, terus dibahas toh, ya toh, ya. Pneumonitis non fibrotik, jadi ada dua. Nanti yang berat adalah fibrosis, ya. Kalau yang non fibrotik mengalami sesak nafas, tetapi dia tidak
seberat yang fibrosis. Ya, kalau yang fibrosis biasanya dia nanti sesak nafasnya dari yang aktivitas berat sampai akhirnya aktivitas ringan, clumping finger. Nah, ini yang khas untuk pemeriksaan fisiknya adalah rongki basah kasar pada saat inspirasi. Velcro itu apa? Velcro yang perempuan, nah, lelekan kayak gitu. Lelekan nanti pada basal, terutama pada basal pada saat dia inspirasi. Ya, jadi rongki basah kasar velcro type. Seperti ini nanti ini khas untuk hemodialisis sensitif. Pada tes fungsi paru, gangguan restriksi dengan gangguan DLCO. Nah, DLCO itu nanti ada DRSONS, ada DRSDM, dia mengetahui gangguan difusi. Ya, kalau sudah fibrosis, pembuluh darahnya terganggu, akhirnya oksigen yang dihasilkan pada proses ventilasi tidak bisa masuk ke dalam darah. Nah, itu namanya proses difusi. Difusinya akan menurun karena proses fibrosis tadi. Jadi kalau nanti soalnya kompleks bisa ya sampai ke DLCO. Tidak menentukan persentasenya, tapi hanya naik turun dan normal. Nah, di sini. Diagnosis, ya pajanan antigen, precipitin precipitin P misalnya, imunoglobulin G, HSCT, biasanya nanti ada trait density pattern dan lain-lain, tapi nggak keluar deh ini kompetensinya kalian. IgG spesifik, ya bronchoalveolar lavas, biasanya limfositosis. Pemeriksaan histopatologis biasanya pertemuannya adalah apa? Apa istilahnya itu? Seperti aku jadi lupa, granuloma non caseosa. Jadi mirip dengan TB. Kalau TB kan terjadi granuloma ya, nanti coba pas antara TB meja pada program terus ya. Itu nanti istilahnya pada mekanisme tuberkulosis nanti ada granuloma yang caseosa perkejuan. Pada hipersensitif pneumonitis mekanismenya sampai granuloma tetapi non caseosa. Ya beda dengan, nah seperti ini nggak khas deh, ini nggak khas. Ini biasanya mikir ya fibrosis, ya bronkiektasis seperti itu. Lihat bolong-bolong kecil-kecil, bolong-bolong. Nah ini kalau kalian mau lihat ini mungkin apa gambaran mosaik pattern, nggak usah ya pusing. Ini ektasis ya bolong-bolong kecil-kecil. Ini bolong-bolong kecil itu sama fibrosis yang C. Nah terapi tidak ada terapi yang definitif. Ya, ujungnya adalah transplantasi paru. Bisa diberikan imunosupresi dan antiinflamasi dan antifibrosis. Nah ini yang penting dengan pencegahan atau mungkin malah keluar yang di sini. Sebagai dokter saat ini kedokteran OMS kayaknya ya sama dengan imunologi itu kita adalah mengutamakan salah satu moto kita adalah kalian tahu nggak, kalian masuk sini tahu nggak sih visi misi OMS atau OMS? Imunologi komunitas. Kalau kita sudah ke komunitas berarti prevensinya harus jalan, preventif. Kenapa di Indonesia ini banyak sekali penyakit? Karena di luar negeri pakai nggak penyakit? Beban dokter di sana besar kecil, orang luar negeri kecil toh. Kalau kita tuh misalnya satu dokter tuh bebannya banyak pasien, tapi di luar negeri itu nggak. Kenapa? Karena mungkin prevensinya bagus deh. Dan kita merokok, anak SMP harus merokok, anak SD merokok, SMA merokok, bahkan orang sakit PPOK aja masih merokok. Aku udah ikut bahasa Inggris baru 7 tahun. Dan ini live perjalanannya 6 bulan gak di OP ini masih merokok, coba maunya apa? Dalam hati mas gue pengen mat gue ya, begitu. Kan gak mungkin, kesel banget ya. Tapi di luar negeri itu gak seperti itu. Bahkan mereka masalah biaya aja bagus. Makanya di Indonesia itu banyak penyakit degeneratif. Terus kalian begini, dong lah kalau gak gitu nanti saya gak lihat pasien kan? Nah kalau saya marahin orang merokok saya gak punya pasien kan gitu. Tetapi tetap kita harus benci deh. Satu mesti dokter paru, orang merokok saya benci. Kalau saya makan benda merokok itu pengen tak mati-mati. Meskipun pasien saya orang merokok, ya tapi maksudnya gimana ya? Nah prevensinya harus promosinya kita nanti di sini. Pada saat pasien ini terpapar, bukan pasien kita saja terpapar, nanti levelnya seperti ini. Level prevensi. Pada saat prevensi itu proses penyakitnya sebetulnya sudah muncul karena dia sudah terpapar. Orang belum merokok, upaya primernya apa? Kamu punya teman belum merokok, itu ada merokok nggak di sini? Kalau kalian tidak merokok, mahasiswa FK itu jarang, tapi kalau kalian tidak merokok
jangan sampai dia terpapar. Tetapi kalau orang kerja belum terpapar, jangan sampai terpapar, berarti dia nggak jadi pekerja. Kan nggak mungkin, dia butuh uang. Nah, di sini level of preference ini dimodifikasi. Misalnya, bisa nggak tepungnya itu diganti yang non alergenik atau hipoalergenik? Bisa, ya wes iso, nanti tidak mengubah rasa, boleh. Misalnya, kurang berapa menit? Hah? Oh ya, gitu ya. Jadi di sini levelnya di sini. Misalnya, saya tetap tinggal di kos-kosan saya perokok pasif dok saya, ya wes pengen masker, ternyata pindah kos kan gitu contohnya. Ya, tapi kalau pekerja begitu. Jadi dimodifikasi dari pabriknya, ventilasinya, bahannya disubstitusi, ya dieliminasi. Nek iso ya rasa kerja itu, tapi kan kita nggak bisa, kita butuh uang, misalnya gitu. Nah, kalau nanti dia ternyata tetap lanjut bekerja, ini tadi sudah kita bahas, ya bagaimana nanti hostnya itu nggak bisa pengen menang sama hostnya kalah, ya hostnya, nanti keseimbangan agen host dan lingkungan. Nanti di sini adalah upaya primer. Ya, di sini salah satunya berhenti merokok, pakai masker, ya tadi substitusi sama. Ini sama sini sama. Ya, pencegahan primer dan sekunder itu sebetulnya adalah pencegahan utama pada pekerja. Primer ini saya kira penting saja. Lawis loro, mau apa kalau sakit. Nah, di sini biasanya promosi kesehatan dan proteksi spesifik. Proteksi spesifik masker, kita memakai jubah, monggo sesuai dengan paparan yang diterima. Promosi kesehatannya apa? Tidak merokok, vaksinasi, kalau dia punya risiko TB, tadi apa dek? Cek mantox, IGRA, kalau nanti positif suruh TPT. Ya, misalnya pasien HIV, boleh nggak sih pasien HIV bekerja? Ya boleh toh, hak mereka. Kalau nanti dia berisiko sakit ya sudah Pak, harus TPT dulu Pak. HIV itu wajib TPT, tanpa harus cek IGRA sama mantox. Tapi tidak semua pasien mau dihimbau di sini. Biar dia tidak jadi TB, Pak, benar protek dia air misalnya seperti itu ya. Nah di sini kemudian proses berlanjut ke kan sudah terpapar nih dek, kita langsung ke sekunder. Orang terpapar, prinsip dari sekunder, orang sudah terpapar diupayakan tidak sakit. Ya, biarkanlah dia bekerja sih, yang penting nggak lorong. Ya, kalaupun dia sakit sudah harus deteksi dini. Jadi poinnya adalah deteksi dini. Berarti apa? Pasien dikenalkan, pekerja dikenalkan. Nanti gejalanya kalau asma begini, lapor ya. Nanti gejalanya kalau PPOK atau teroris begini, lapor ya. Karena apa? Kadang orang itu kalau hanya batuk-batuk ringan dipikirnya apa deh? Normal, ringan. Paling apa alergi? Paling karena cuaca. Ternyata dia sudah progresi gitu ya dari penyakitnya. Ya, kemudian apalagi? Kita kasih kuesioner, dokter perusahaannya bikin kuesioner. Boleh kuesioner tervalidasi, boleh bikin sendiri sesuai dengan keadaannya. Ya misalnya asma, apakah mengalami gejala setelah bekerja, apakah gejala yang memberat pada pekerjaan, apakah gejala yang membaik pada saat istirahat atau libur, seperti itu disesuaikan. Apalagi MCU, ini juga MCU ya, MCU ya pas pertama masuk kan pasti ada. Ya ronsen toraks, spirometri, ATE kalau untuk haru. Ya kemudian lanjut tersier. Ini apa? Maksudnya tersier apa? Ada bisa nggak? Kondisi pada apa ini pencegahan tersier pasien pekerja kondisinya gimana pada tersier itu yang mana? Ayo, yang ini kan dia belum sakit, ini kan kemungkinan proses awal sakit dan tersier udah sakit, setuju. Tersier pasien sudah pekerja sudah sakit, sudah. Nah pekerja sudah sakit diupayakan untuk tidak cacat. Kalau ternyata dia asma kerja, tadi reversibel ya dek, reversibel ya, diupayakan tahun depan di spirometri ya jangan direversibel. Ya termasuk modifikasinya ya mungkin tetap APD, tetap eliminasi bahan, tetap disubstitusi dan mencegah kecacatan tadi. Ya perlu nggak rehabilitasi gitu, perlu nggak dipindahkan, kayak kecacat dipindahkan ya jadi pasang. Yang dipindahkan di mana? Tempat yang lebih tidak terpapar atau justru tidak terpapar, misalnya bagian ruangan, misalnya ya, misalnya bisa. Seperti itu ya. Ini semua sudah paham itunya, maksud-maksudnya. Nah, tadi sudah primer, peraturan tadi NAB, semua sudah di primer deh. Ventilasi, substitusi APD, pemeriksaan sebelum bekerja, penyuluhan, deteksi dini, sekunder, penyuluhan, identifikasi ya berbahaya ya tadi belum saya sebutkan. Harus ada identifikasi.
Ya, ternyata mungkin pakai alat-alat tertentu ya. Misalnya kalau ini asma kerja ya mungkin tepungnya. Kalau tepung berarti high molecular weight. Ternyata pada pemecatan, ternyata ini low molecular weight. Disisosiatan seperti itu harus. Ya, pemeriksaan kesehatan berkala seperti ini. Nah, pencegahan tersier seperti ini salah satunya. Jadi mengobati nek wis ning tersier bisa dengan rehabilitasi, ya, mengobati dan memindahkan. Kalau memang harus terpaksa di situ ya sudah, yang penting pasiennya menerima. Pencegahan. Oh ya, berhenti merokok itu termasuk ya dek. Ya, tapi nek wis vaksinasi masuk. Tetapi kalau sudah yang di tersier ya kadang silakan untuk vaksinasi, mungkin dilakukan di primer ya, tetapi dicegah di awal. Nah, monitoring seperti ini. Saya nggak tahu ini jadul ya, kan zaman dulu. Jadi tahun depan saya berbaju. Nah, N95. Ini zaman COVID dulu pakai seperti ini. Saya punya, tapi sekarang sudah nggak mau pakai. Malu kok, dulu nggak malu ya. Dulu dokter bedah pakai dulu. Karena enak ya, dia ada sirkulasinya, jadi nggak mau. Nah, kenapa kendalinya susah? Karena mungkin kayak yang bikin imitator ya, padahal dia juga merokok gitu loh. Ya, jadi faktor peracunya banyak, kurang pelatihan, makanya ini nakes harus pintar ya, nakes harus pelatihan. Periode latihan lama, seperti si Aspes tadi sampai 20 tahun, 25 tahun baru muncul. Informasi pengaruh bahan di tempat kerja, ya survei dinas buat statistik. Ada yang mau ditanya? Cukup ya, kita ngomongin bronkitis. Sebenarnya bronkitis juga masuk nanti bronkitis industri pada penyakit kelas kerja. Nah, ini kita ulang lagi. Ini adalah anatomi ya, bronkus primer, sekunder, tersier, bronkiolus, dan alveoli. Dalam alveoli ini nanti nempel di pembuluh darah ya. Nah, seperti ini. Kita memiliki sekitar 33 generasi punya 28 yang dinamakan saat ini residen itu ya rata-rata small airway disease, small airway dysfunction nanti di sini. Jadi penyakit saluran nafas kecil itu mengintai. Kenapa mengintai? Karena mereka belum memiliki gejala sudah terjadi penyempitan di sini. Nah, nanti pemeriksaannya kita bisa melakukan spirometri yang menggunakan parameter lebih dari tadi KV, KVP, BP1. Ya, jadi ini adalah perkembangan penyakit baru. Jadi adik-adik, monggo, ini satu belajarnya banyak. Nanti kalau sudah koas, dokter muda sudah mulai mikir, aku kayak tertarik jadi dokter ini deh. Ya karena kalau monggo sih terserah ya. Tapi kalau memang mau ya sesuai passion kalian. Karena begitu kita spesialisasi, kalau bagi saya bisa lebih paham, ya lebih paham. Tapi kalau dokter umum ya tidak apa-apa. Karena juga diperlukan ya, misalnya manajemen rumah sakit dan lain-lain. Nah seperti itu. Nah ini adalah istilahnya nanti yang dipengaruhi oleh apa deh penyakit-penyakit tadi ya. Misalnya kalau bronkitis nanti di sini pneumonia seperti itu. Nah pada saluran nafas besar sedang itu kita memiliki apa? Ini mucus layer. Disebut adalah mucus blanket. Ya, jadi dia itu, nah nanti seperti itu. Nah, mucus blanket itu terdiri dari lapisan gel dan lapisan sol. Ya, di sini nanti ada silia. Kalau ada benda asing masuk, ukurannya mungkin tidak terlalu kecil, tapi bisa nemplek ini ya dek. Nah, nanti ada pergerakan silia ini. Dia kemana pergerakan silia? Ke atas, mucus clearance ke atas semenit itu berapa kali itu? Langsung ke atas akhirnya batuk keluar. Semakin ke bawah sini itu nggak ada. Mucus blanket tadi nggak ada. Maka kalau terlalu ke sini pertahanan primernya tidak bisa. Akhirnya menimbulkan penyakit yang lebih serius. Paham ya? Nah, seperti itu. Dan ternyata bagaimana dengan produksinya sol dan gel ini 95% adalah air. Maka kalau kita dehidrasi juga bermasalah, maka kita diupayakan untuk minum cukup. Dan ini adalah penghasil mucusnya. Bayangkan, aktivitas
pakainya adalah parasimpatis. Aktivitas simpatis akan meningkatkan produksi dahak. Produksi dahak berlebihan bagus nggak bagus. Nah di sini nanti adalah salah satu poin dari bronkitis. Orang-orang perokok itu nanti meningkatkan tonus simpatis, kemudian dia akan merusak silia. Ya, kalau tonus simpatisnya meningkat, apa? Kelenjarnya menjadi hipertrofi. Ya, hipertrofi yang akhirnya menimbulkan dahak banyak. Maka pada orang bronkitis kronik batuk nggak? Batuk, maaf punya om atau saudara tetangga perokok? Adakah kalian ngerasa kok waktu terus? Itu bronkitis kronik. Dan orang perokok itu merasa dia nggak apa-apa, biasa ini karena rokok. Meskipun saja nih. Tapi itu ternyata adalah cikal bakal PPOK. Pasti ya. Nah, referensinya kita di situ. Bocor rokok, kok jadi PPOK. Kilo cara tak pandang. Saluran nafasmu gini. Tidak mau. Tunjukkan data objektifnya. Mereka tuh nggak takut karena nggak paham kan ya. Tapi kalau kita tunjukkan gambarnya, tapi nggak tahu dia orang merokok bunuh aja, mereka tetap merokok ya. Tapi monggo kalau orang cendekia, orang dekat kita mungkin mau paham. Seperti itu ya dek ya. Jadi nanti produksi mukusnya terlalu banyak sehingga dia berdahak terus. Ya itulah istilahnya bronkitis kronik. Kalau dia kerusakannya irreversibel pada PPOK, nggak iso mati. Maka saat ini pasien-pasien saya yang PPOK grup E masih cukup berdahak terus. Ya memang begitu. Obat itu hanya menekan, tidak bisa menyembuhkan. Kalau dia sudah grup E, sudah irreversibel mau apa? Ya, orang bronkitis asmatik saja juga kadang masih berlebih terus kok. Karena apa? Dia tidak bisa menghindari paparan alergen. Gitu ya, secara umum seperti itu deh. Nah, ini juga sudah paham mukus diproduksi oleh sel droplet dan granula mukus membentuk tim protection layer sol dan gel tadi. Mukus menangkap setiap partikel yang terinhalasi dan sehingga menggerakkan mukus ke atas sampai dibatukan di keluar seperti ini. Ya mungkin fungsi silia melapisi saluran nafas mentransfer mukus ke atas mencegah infeksi paru. Ini sama ya dek ya. Dan ini mukus clearance tadi bermasalah jika pada orang-orang yang imunokompromis, pasien geriatrik, pasien stroke itu kan batuknya jelek, sehingga tidak bisa maksimal. Nah, ini yang merusak dari mucociliar transport tadi. Ventilator, tub endotracheal itu apa? Ventilator. Maka orang ventilatoran 2 hari pneumonia. Dokter anestesi mulai pneumonia. Nah, tapi memang harus butuh venti. Ternyata dia merusak mukus clearance, ya konsentrasi oksigen tekanan tinggi, hipoksiria, ya polusi udara, cedera anestetik, parasimpatori. Nah, bronkitis tadi sudah jelas sekali ya, ini mungkin normal ya pada orang bronkitis yang tadi biasanya terjadi peradangan pada bronkus, juga sel goblet dan lain-lain menimbulkan lapisan dahak yang banyak sehingga obstruksi nggak? Ini jadi obstruksi nggak deh? Obstruksi ya, obstruksi maka terjadi wheezing. Pada saat dia periode akut dia wheezing ya. Nah, nanti ada pembagiannya adalah bronkitis akut dan bronkitis kronik. Bronkitis akut paling sering terjadi pada usia anak-anak dan usia tua, mungkin daya tahan tubuh. Nanti mungkin dokter David ya mungkin juga sering membahas bronkitis, bronkiolitis. Nah, biasanya paling sering adalah virus. Kalau virus dia nanti bisa sembuh sendiri. Bisa juga bakteri meskipun jarang. Ternyata juga bisa karena iritan seperti ini ya. Nah, patologi anatomi, mukosa edema, hiperemi, sekrepokulan, necrosis, pembesaran ginjal limfe, ya karena kondisi akut tadi ya. Kadang kan orang kalau pas batuk pilek itu nyerinya di sini. Nah, tuh mikroskopis, mukosa bronkus, lendir dan necrosis. Genesisnya ya lanjutan infeksi saluran nafas, infeksi piritan pada bronkus, infeksi sekunder dan kelainan paru-paru. Tapi kita lihat dulu, ini tadi sama ya dek, istilahnya terjadi kerusakan silia, kemudian produksi mukus yang banyak, nanti menimbulkan penyempitan saluran nafas dan produksi dahak yang berlebihan. Manifestasi klinis batuk berdahak, sesak nafas, wheezing ya, dan dia kalau infeksi biasanya disertai dengan istilahnya tanda-tanda infeksi yang jelas. Juga bisa ditambah dengan purulensi dahak.
Pada bronkitis berat setelah sebagian besar tidak membaik karena tidak terjadi remodeling sama dengan batuk menetap selama beberapa minggu. Mungkin yang menetap ini kalau saya cermati adalah alergi ya. Orang-orang kalau yang bronkitis dia awal infeksi, kemudian karena dia punya faktor alergi, batuknya kayak hilang-hilang dalam berbulan-bulan. Ternyata kita langsung bronkitis. Dicek darah negatif kemudian. Nah, pada pemeriksaan fisik biasanya normal, tapi pada saat dia inspeksi normal, palpasi mungkin masih normal. Pada yang lain itu saya bising aja. Kalau ada ronki berarti ditambah pneumonia ya, ronki besar. Lagi apa? Nanti ini mungkin bisa dilihat peningkatan cairan bronkofaskuler. Nah, seperti itu ya. Jadi bronkofaskuler itu normal. Nek lainnya ya berarti nggak normal. Nah, ini hilus, ini jantung, ini abdomen, ya, ini hilus. Hilus itu tempat keluar masuknya apa? Vena, arteri, pembuluh darah, ya, dan bronkus di sini. Maka kalau terjadi peningkatan cairan bronkofaskuler berarti dia sedang menebal. Normalnya seperti itu. Kalau meningkat berarti harusnya tuh di sini cairan bronkofaskuler sudah hilang deh. Ya di tengah-tengah ini. Tapi kalau pada bronkitis biasanya dia tambah banyak dan dia nanti lebih ke tepi lagi. Ya, karena terjadi penebalan ini bronkus tadi. Nah, tata laksananya tidak ada yang spesifik, lebih ke simptomatik. Kalau viral biarkan sembuh sendiri dengan cukup mungkin proboransia, cairan, ya, simptomatik, bronkodilatator. Kalau ada keterlibatan infeksi bakteri baru kita berikan antibiotik. Ya seperti ini. Jarang sih kalau sepsis, tapi ya bisa untuk anak ya. Tapi kalau sepsis biasanya dia turun ke pneumonia, ya, ke nafas. Nah, sekarang bronkitis kronik. Ini definisinya, nggak oleh hilang, nggak oleh leru. Penyakit kronik saluran nafas dari batuk produktif hampir setiap hari minimal 3 bulan dalam setahun dan sudah dialami sekurang-kurangnya dalam 2 tahun. Makanya khasnya pada perokok. Tinggal bronkitis kroniknya ini masuk PPOK apa tidak? Bedanya apa nanti bronkitis kronik biasa dan bronkitis kronik PPOK? Spirometrinya terjadi obstruksi irreversibel ya. Faktor mempengaruhi ya paling sering adalah asap rokok. Klasifikasi bronkitis kronik, batuk kronik produktif dan lain-lain kecuali karena Mycobacterium tuberculosis ya mungkin ini tetapnya di pneumonia ya, karsinoma paru, bronkitis, fibrosis kistik dan karsinoma. Kemudian patofisiologi tadi sudah ya. Nah, yang saya tambahkan di sini adalah ukuran partikel yang nyampe ke bronkitis adalah 5-10 mikron. Di bawah itu masuknya ke pneumonia ya. Nah, ini sama deh. Normal bronkus dan bronkitis. Ini juga sama pada bronkitis seperti ini, yang menyempit, dia juga terjadi vasodilatasi ya. Vasodilatasi bronkokonstriksi, jangan dibalik. Ini pada bronkitis. Faktor penyebab tadi sudah pemeriksaan penunjang, tambahan di paru. Mungkin awal-awal normal, lama-lama obstruksi reversibel. Kenapa pada terjadi obstruksi tadi? Jadi toh, nah, ya, vasodilatasi, bronkokonstriksi itu terjadi konstriksi dan terjadi mukus layer yang bertambah sehingga menyempitkan saluran nafasnya. Gejala tadi sudah ya, sesak nafas, diagnosisnya itu sebetulnya tidak gimana-gimana ya, dari klinisnya sudah bisa. Tapi kadang klinis dengan batuk lama kan kita takutnya TB ya, boleh di ronsen. Kita takutnya CA ya toh boleh di ronsen, berarti ada peningkatan corakan bronkofaskuler. Ditambah nanti kalau bronkitis kronik ditambah dengan spirometri. Apakah sudah terjadi perkembangan ke arah PPOK? Kalau mau melihat dahaknya, ya kita kultur seperti pneumonia. Penyebabnya apa? Kalau dia sedang mengalami eksaserbasi akut. Kalau kondisinya stabil, ngapain dikultur? Memang dia baru terus, kecuali dia mengalami eksaserbasi akut. Bronkitis kronik eksaserbasi akut. Seperti ini sama ya, corakan bronkofaskuler meningkat. Nanti adik-adik kalau ini kurang jelas, browsing sendiri. Chronic bronchitis chest X-ray ya. Pemeriksaan spiro awal normal. Nah, ini perlambatan aliran udara inspirasi, PPS 1 turun, irreversibel, obstruksi, berjalan lambat dan progresif nanti menuju COPD. Nah, ini ya sudah jelas ini obstruksi.
kemudian pelaksanaan berhenti merokok, asupan cairan tersebut, cukup istirahat, medisnya adalah bronchodilator atau mungkin monggo kalau nanti dia perlu pengontrol ya nanti jatuhnya ke PPOK ya, politik antiinflamasi steroid prognosis jangka pendek dan panjang tergantung pada umur dan gejala klinis. Mungkin ini sesuai dengan itu nih yang jumlah paparan dan pertama kali dia terpapar. Ya, jadi kalau kita baca jurnal kalau residen itu ada beberapa resiko penyakit paru kerja didapatkan meningkat pada orang-orang yang bekerja lebih muda daripada bekerja lebih tua, mungkin hubungi sama paparan lebih panjang. Ya, pada saat usia muda mungkin masih terjadi pembentukan paru, sedangkan dia terpapar akhirnya apa pembentukannya tidak sempurna sehingga mudah mengalami kecacatan. Nah, kalau sudah terjadi emfisema, survival rate-nya 40%. Ya mungkin berapa tahun ya? Sudah